Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Askem Malik dari kelas 11 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur untuk membuat atau mengurus visa. Kalian ingin memasuki atau mengunjungi suatu negara, kalian harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Salah satunya harus memiliki visa. Visa merupakan dokumen izin seseorang untuk memasuki suatu negara yang dapat diperoleh dari negara tersebut di mana negara itu memiliki kedutaan asing. Oleh karena itu, saya di sini akan menjelaskan langkah-langkah cara mengurus visa. Yang pertama, siapkan beberapa dokumen, di antaranya fotokopi KTP. Fotokopi KTP harus dicetak dalam ukuran A4, jangan dipotong. Dan KTP asli harus dibawa saat pendaftaran. Yang kedua, ada kartu keluarga. Yang ketiga, ada akte kelahiran atau ijazah. Yang kedua, datang ke kantor imigrasi terdekat dengan membawa dokumen tersebut, serta membeli satu paket, yaitu surat pernyataan permohonan, map, dan sampul paspor. Yang ketiga, siapkan materai untuk surat pernyataan, dan untuk map, sesuaikan dengan daerah kantor imigrasi tersebut. Selanjutnya, cek KTP sebelum mengantri, lalu ambil dan isi formulir permohonan. Isilah formulir tersebut dengan lengkap sesuai dokumen yang dimiliki, dan bawalah dokumen yang asli. Selanjutnya, serahkan formulir dan syarat-syarat permohonan visa yang telah diisi ke loket pendaftaran. Berikutnya, ambil tanda terima dan jadwal foto serta pengambilan sidik jari. Apabila sudah foto dan mengambil sidik jari, maka selanjutnya wawancara dengan menunjukkan dokumen asli. Setelah selesai wawancara, langkah selanjutnya adalah membayar buku visa, menandatangani buku visa, serta meminta jadwal pengambilan visa yang sudah selesai. Pada tanggal yang sudah ditentukan, datanglah kembali ke kantor imigrasi tersebut dan ambil visa yang sudah jadi. Oleh karena itu, sebelum kalian ingin pergi ke luar negeri, kalian harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Salah satunya membuat visa, supaya kalian diizinkan masuk ke negara tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farah Akbar Bramantio dari kelas 11 IPA 2. Saya akan menyampaikan teks prosedur saya yang berjudul membuat email melalui Google di handphone. Di zaman sekarang ini siapa yang tidak tahu email? Email merupakan singkatan dari electronic mail atau dalam bahasa Indonesianya yaitu surat elektronik. Email merupakan salah satu media untuk mengirim surat melalui internet dan bisa dikirim melalui handphone yang kita bawa kemana-mana ataupun laptop. Email tidak hanya untuk mengirim surat saja, tetapi bisa juga untuk mengirim file, foto, audio, maupun video. Banyak sekali fungsi dari email, yaitu pertama sudah pasti sebagai sarana komunikasi. Lalu untuk membuat akun-akun biasanya sudah harus mencantumkan email. Kemudian email ini juga mudah digunakannya dan semuanya terkirim dengan cepat. Apalagi di saat pandemi seperti ini, hampir semua orang melakukan beberapa kegiatannya hanya melalui internet. Dan email menjadi salah satu sarana komunikasi dan juga mengumpulkan sesuatu. Berikut ini cara untuk membuat akun email Google melalui handphone. Yang pertama, download aplikasi Gmail terlebih dahulu. Jika sudah, buka aplikasi tersebut. Kemudian sentuh tulisan login. Lalu sentuh tulisan tambahkan akun lain dan sentuh tulisan Google. Lalu tekan tulisan buat akun. Kemudian akan muncul bagian nama depan dan nama belakang, dan isilah sesuai nama Anda. Setelah itu, masuk ke bagian tanggal lahir dan jenis kelamin, isi sesuai data Anda. Lalu Anda harus menulis alamat Gmail Anda sendiri. Bagian ini hanya bisa diisi dengan huruf, yaitu abjad dari A sampai Z, lalu angka, dan tanda titik. Jika sudah, Anda akan masuk ke bagian sandi. Buatlah sandi yang rumit agar tidak mudah dibajak oleh orang lain. Bagian sandi ini bisa diisi dengan huruf, angka, simbol, dengan minimal karakter sebanyak 8 karakter. Kemudian Anda bisa mengisi nomor handphone. Bagian ini bersifat opsional karena hanya untuk mempermudah mengatur akun Anda nantinya. Atau Anda bisa scroll ke bawah dan sentuh tulisan lewati. Setelah itu masuk ke bagian privasi dan persyaratan. Anda bisa membacanya terlebih dahulu, lalu scroll ke bawah dan sentuh tulisan saya setuju. Dan email Anda sudah bisa digunakan.
Berdasarkan langkah-langkah tadi, sebenarnya pembuatan email ini tidak terlalu rumit. Ditambah lagi, tampilannya sekarang sudah dibuat sangat sederhana. Setelah ini, Anda dapat memanfaatkan fungsi-fungsi email dan Anda dapat membuat berbagai akun dengan mudah menggunakan email yang sudah Anda buat. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ilmi Ramadhani dari kelas 11 IPA 2 ingin membacakan teks prosedur langkah-langkah membuat SIM. Surat izin mengemudi atau SIM adalah bukti registrasi yang dikeluarkan oleh polisi Republik Indonesia atau sering kita sebut dengan Polri kepada seseorang yang sudah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani rohani, dan memahami peraturan lalu lintas serta terampil dalam mengemudikan kendaraan bermotor. Surat ini menjadi bukti orang yang memilikinya sudah layak untuk membawa dan menjalankan kendaraan bermotor di jalan raya. SIM juga merupakan salah satu dokumen wajib yang harus dibawa kepada setiap orang yang ingin mengemudi kendaraan bermotor, sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Sebelum membuat SIM, ada beberapa persyaratan yang dibutuhkan untuk mendapatkan SIM. Berikut adalah beberapa persyaratannya. Yang pertama adalah membuat permohonan tertulis. Kedua, pemohon bisa membaca dan juga menulis. Yang ketiga adalah pemohon memiliki pengetahuan seputar peraturan lalu lintas, jalan, dan teknik dasar berkendara menggunakan kendaraan bermotor. Yang keempat adalah batas usia minimal untuk SIM golongan C adalah 16 tahun. SIM golongan A adalah 17 tahun, dan SIM golongan B1 dan B2 adalah 20 tahun. Yang kelima adalah terampil dalam mengemudi kendaraan bermotor. Yang keenam, sehat jasmani dan rohani. Ketujuh, dinyatakan lulus uji teori dan ujian praktik. Yang kedelapan adalah melampirkan KTP asli dan fotokopi KTP. Kesembilan, juga membawa surat keterangan sehat dari dokter. Setelah persyaratan sudah dipastikan lengkap, berikut adalah cara membuat SIM secara langsung di kantor kepolisian. Langkah pertama adalah Anda datang langsung ke kantor polisi terdekat pada hari dan jam kerja dengan membawa persyaratan membuat SIM. Langkah kedua adalah ambil atau beli permohonan pembuatan SIM. Langkah ketiga adalah isi formulir permohonan, lalu serahkan ke petugas pada loket yang sudah tersedia. Tunggu sampai nama Anda dipanggil oleh petugas. Yang keempat adalah setelah Anda dipanggil, Anda akan diminta untuk menyelesaikan tahapan ujian. Ujian ini dibagi dalam dua jenis, yaitu ujian teori. Di ujian teori, Anda akan diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan seputar rambu lalu lintas, marka jalan, dan hal lain yang berhubungan dengan peraturan berkendara. Dan ada juga ujian praktik. Di ujian praktik, Anda akan diminta untuk mengendarai kendaraan bermotor di lapangan terbuka. Ujian berkendara ini tergantung pada jenis SIM yang Anda akan buat. Jika Anda tidak lulus, maka Anda masih diberi kesempatan untuk mengulang ujian teori ataupun ujian praktek setelah waktu 7 hari, 14 hari, dan 30 hari. Apabila hendak ujian lagi, lalu tidak lulus sampai berkali-kali, Anda tidak perlu membayar bahkan mendapatkan layanan bebas SIM. Langkah kelima adalah apabila Anda dinyatakan lolos ujian, Anda akan diminta untuk menunggu lagi sampai dipanggil untuk melengkapi data. Selanjutnya, Anda akan dipanggil untuk mengambil SIM Anda di loket. Itulah beberapa langkah cara membuat SIM. Semoga teks prosedur ini dapat membantu masyarakat yang ingin membuat SIM dan ingin memperpanjang SIM mereka. Tetap patuhi lalu lintas dan selalu gunakan keselamatan berkendara. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BPJS Kesehatan merupakan usaha milik negara yang tugasnya khusus menyelenggarakan jaminan sosial kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Berikut adalah syarat dan cara mendaftar membuat BPJS secara online lewat situs resmi BPJS Kesehatan. Syarat yang harus dilakukan saat membuat BPJS Kesehatan yaitu 1. Siapkan kartu keluarga. 2. Siapkan NPWP. 3. Siapkan foto dengan ukuran 50 KB. 4. Siapkan nomor HP. 5. Siapkan alamat tempat tinggal yang sesuai dengan KTP. 6. Siapkan nomor rekening bank. 7. Siapkan alamat email yang masih aktif. Berikut cara mendaftar BPJS Kesehatan secara online. Siapkan semua dokumen yang sudah disebutkan di atas. Kunjungi website resmi BPJS Kesehatan.
Baca beberapa prosedur pengarahan yang muncul dan setujui permintaan persetujuan yang ada. Beri tanda checklist pada kontak yang tersedia paling bawah untuk melanjutkan proses pendaftaran. Isi nomor kartu keluarga pada form yang tersedia lalu masukkan kode CAPTCHA sesuai gambar yang muncul. Klik inquiry untuk kartu keluarga. Klik tombol proses selanjutnya setelah daftar anggota keluarga muncul secara otomatis. Lengkapi isian form yang ada berupa data peserta, nomor NPWP, nomor telepon, dan alamat tempat tinggal. Checklist kotak pernyataan bahwa alamat yang Anda isikan sudah sesuai dengan yang tercantum pada KTP. Cari dan pilih akses tingkat 1 dengan menggunakan tombol pencarian, bisa berupa dokter pribadi atau klinik. Upload foto dan klik proses selanjutnya. Lengkapi formulir data berupa peserta anggota, keluarga, kelas perawatan, nomor rekening bank, dan nama pemilik, nomor telepon, alamat email, dan konfirmasi alamat email tersebut. Klik CAPTCHA yang ada lalu kirim email. Buka email konfirmasi, lalu klik URL aktivasi untuk mendapatkan nomor virtual akun. Proses pendaftaran secara online sudah selesai. Anda tinggal melakukan pembayaran ke bank yang Anda pilih. Unduh tombol AI yang bisa didapatkan setelah melakukan pembayaran. Setelah proses online sudah dipenuhi, langsung datangi kantor BPJS Kesehatan terdekat untuk mengambil kartu BPJS. Isi formulir yang disediakan, bawa 1 lembar fotokopi KTP, KK, akte kelahiran, serta pas foto ukuran 3x4. Tunjukkan nomor AI yang telah dicetak beserta bukti pembayaran iuran BPJS Kesehatan dari bank. Tunggu hingga kartu BPJS Kesehatan Anda selesai dibuat. Kartu BPJS ini bisa dimanfaatkan ketika Anda sedang sakit. Pergilah ke klinik tanpa harus membayar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arafim Muzaki dari kelas 11 IPA 2 ingin memaparkan teks prosedur dengan judul Cara Mengupload Video pada YouTube. Tapi sebelumnya, YouTube adalah sebuah situs web yang memungkinkan penggunanya untuk mengunggah, menonton, dan berbagi video. YouTube juga bisa dijadikan sebagai media informasi, pembelajaran, dan lain sebagainya yang sifatnya berbentuk video. Baik, berikut adalah langkah-langkah untuk mengupload video pada YouTube. Yang pertama kali yang harus dilakukan adalah login akun Google pada situs YouTube. Karena kita sudah login, kita bisa langsung menuju tahap berikutnya, yaitu pada bagian atas halaman, klik upload dan pilih upload video. Lalu pilih video yang ingin diupload dari komputermu. Dan saat video diupload, kamu dapat mengedit informasi dasar dan setelan lanjutan untuk video tersebut, serta menentukan apakah ingin mengirimkan notifikasi kepada subscriber atau tidak. Kamu juga dapat mengedit judul video dengan panjang hingga 100 karakter dan deskripsi hingga 5000 karakter. Dan klik publikasikan untuk menyelesaikan proses upload video publik ke YouTube. Jika kamu mengatur setelan privasi video ke
pribadi atau tidak publik, cukup klik selesai untuk menyelesaikan upload, atau klik bagikan untuk berbagi video secara pribadi. Nah, tadi adalah langkah-langkah untuk mengupload video pada YouTube. Mudah bukan? Dan sekarang kalian bisa coba untuk mengupload video pada YouTube. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.